Saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia. Mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Oh. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh, Islam nggak suka begitu. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi, Nabi kita atau kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video tentang pendapat orang-orang atau pendapat para dai mengenai boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal bagi kaum muslimin kepada orang-orang kafir, teman-teman. Oke, video pertama ini dari Pak Taim ya. Kalau Pak Taim kalian sudah tahu lah ya. Coba kita simak dulu videonya. Kayak Natalan kemarin saya telepon teman-teman saya Nasrani. Bro, saya bisa bantu apa itu? Bro, saya bisa bantu apa? Asik, Pak. Pas saya pulang dari Bojonegoro, kebetulan saya di Bojonegoro itu, saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Dia kaget telepon saya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, itu video dari Pak Taim ya. Kalau Pak Taim jelas memperbolehkan, bahkan Pak Taim menawarkan diri untuk berkontribusi juga merayakan Natal. Bisa bantu apa nih bro? Tadi katanya begitu, telepon ke temannya. Nah, selanjutnya ini ada Pak Ustadz Nurudin yang pernah debat dengan Guru Gembul, juga berpendapat ya boleh mengucapkan selamat Natal. Jadi kita simak dulu pendapat-pendapat yang memperbolehkan. Nanti setelah itu kita simak pendapat yang tidak memperbolehkan. Kita bandingkan dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Kita simak dulu nih videonya. Kemudian soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah, ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar. Itu ulama beneran loh, Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat, Pak, itu biasa sekali tuh Grandnya Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana. Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani. Ya, saya jeda dulu di sini. Ini tadi bawa-bawa ulama besar Mesir gitu ya. Katanya udah biasa mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-muslim. Saya nggak tahu kebenaran masalah ini. Apakah memang benar di Mesir itu ulama-ulamanya terbiasa mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen? Yang tinggal di Mesir mungkin bisa mengkonfirmasi, benarkah ulama-ulama besar di Mesir terbiasa mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen? Kita lanjutkan videonya. Alaihissalam, kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25. Tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh. Kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini. Kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan, emang ada yang bolehkan, Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non-muslim itu kadang udah banyak ucap. Oh, jadi boleh mengucapkan selamat Natal karena alasan itu hanya basa-basi bagi kaum muslimin. Oke. Kita simak lagi aja dulu videonya. Itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Basa-basi. Sekarang aja Pak, orang non-muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Ya, kalau non-muslim mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan alhamdulillah, karena mungkin di agama mereka tidak ada larangan secara khusus menyerupai umat agama lain. Kalau di agama Islam, oh jelas, kita nggak boleh hanya dengan alasan basa-basi kita ucap haleluya. Hanya dengan alasan ya sekedar konteks sosial kita ucapkan haleluya.
Nggak boleh, karena jelas kita nggak boleh menyerupai umat agama lain. Umat Islam tidak boleh menggunakan simbol-simbol umat agama lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka itu. Ya, kita simak lagi nih videonya. Kalau bisa kali astagfirullah ya kan, orang muslim itu subhanallah sekarang ada loh orang. Kadang-kadang itu sekarang tuh untuk konteks sekarang ya, kadang-kadang itu ucapan-ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gitu selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Oh, jadi itu ya pendapatnya Pak Nuruddin. Yang pertama katanya karena memang sudah 9 tahun di Mesir dan melihat ulama-ulama besar di Mesir itu terbiasa mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Lalu yang kedua alasannya katanya mengucapkan selamat Natal itu hanya sekedar basa-basi saja. Kita ucapkan selamat tapi di hati kita mengingkari. Itu katanya Ustadz Nuruddin tadi. Lalu juga mengatakan bahwa oh kan sudah biasa orang kafir juga biasa mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan Alhamdulillah. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau orang kafir mereka nggak punya larangan menyerupai umat muslim. Makanya banyak tuh misionaris-misionaris mereka yang menyerupai Islam, menyerupai orang Islam. Kalau kita umat Islam nggak boleh menyerupai mereka. Makanya hal seperti itu dalih yang nggak tepat menjadi hujah untuk membenarkan orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-muslim. Tapi yang namanya Ustadz Nuruddin ya, sosok Ustadz yang gelar Ustadznya tuh kental banget karena memang rekam jejak pendidikannya nggak kaleng-kaleng. Jadi sesalah apapun Ustadz Nuruddin, saya yakin sekali pendukungnya tetap akan membela Ustadz Nuruddin. Apalagi yang membantahnya seperti saya, hanya lulusan sarjana ekonomi, pernah pesantren pun, pernah ada di pondok pesantren pun cuma 3 tahun madrasah aliyah. Begitupun juga dengan Pak Taim ya, mau sesalah apapun Pak Taim tetap aja dibela sama pengikutnya karena memang gelar Gusnya itu sudah melekat banget, sudah kental banget. Jadi seolah-olah Pak Taim ini super kebenaran. Ya, jadi kalau yang ngebantah cuma orang seperti saya, ya YouTuber yang ya cuma sekedar YouTuber yang nggak akan berpengaruh apa-apa. Makanya saya coba tampilkan pendapat ustadz lainnya yang menurut saya ya setara lah pendidikannya, nggak jauh-jauh beda lah dengan Ustadz Nuruddin juga. Oke, video pembanding yang pertama ini Ustadz Adi Hidayat. Tadi kan kata Ustadz Nuruddin garis besarnya ya, inti dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin, boleh mengucapkan selamat Natal, yang penting hatinya tidak membenarkan sebagaimana akidahnya umat Kristiani. Tapi ini coba dengarkan penjelasan Ustadz Adi Hidayat seperti apa nih. Kita ucapkan selamat Natal sementara di hati kita mengingkari. Kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha fiddin. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri, karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu nggak boleh. Islam nggak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Jelas ya, itu apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jangan sampai lisannya mengatakan, ya selamat ya, tapi di hatinya mengingkari. Itu justru jadi munafik, kata Ustadz Adi Hidayat. Saya mah cuma YouTuber, nggak pantas membantah Ustadz Nuruddin ya. Makanya saya tampilkan Ustadz Adi Hidayat. Ini juga ada bantahan dari Ustadz yang cukup menarik juga nih, apa yang disampaikan. Coba kita lihat ya. Ketika Nabi Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah ketemu Natalan atau belum? Ketika Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itu tiap tahun ketemu Natalan. Jadi ngapain cari pendapat para ulama? Langsung cek aja ke sumbernya. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi? Nabi kita atau kita? Simpel aja. Kenapa dipersulit sih sampai buka-buka buku-buku? Tapi ini masa klasik. Ini udah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi langsung aja cek ke sumbernya. Kan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah
Uswatun hasanah telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Langsung cek ke nabinya. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebenar-benar ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk. Dan salah satunya petunjuk dalam masalah toleransi adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul sekali. Puluhan tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Rasulullah nggak pernah mengucapkan selamat hari raya ini, selamat hari raya itu kepada umat agama lain. Dan bantahan telaknya juga tadi, nggak usah sibuk-sibuk buka buku ini, buka buku itu, lihat aja langsung. Rasulullah selama berpuluh tahun pernah nggak melakukan itu? Nggak pernah. Padahal semasa hidupnya Rasulullah kan juga ada orang-orang non-Muslim yang merayakan hari raya kebesaran agama mereka, agama non-muslim itu. Tapi Rasulullah nggak pernah mengucapkan selamat ya, hari raya kelahiran Tuhan kalian. Nggak pernah Rasulullah begitu. Hanya sekedar basa-basi nih Rasulullah mengucapkan selamat. Nggak pernah Rasulullah seperti itu. Nah, kalau Rasulullah lakukan itu, kami yang paling terdepan juga akan melakukan hal tersebut. Faktanya ketika di masa Rasulullah hidup, ada seorang non-muslim yang mengajak untuk berkolaborasi dalam hal agama, turun surah Al-Kafirun yang memperjelas semuanya tanpa ada bantahan lagi ya. Seharusnya itu jelas sudah surah Al-Kafirun, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi kok di masa sekarang orang mencari pembenarannya sendiri, malah nggak ikut Rasulullah. Mencari pembenaran, wah ulama besar Al-Azhar melakukan hal itu, mengucapkan selamat Natal. Wah ini hujahnya begini-begini. Bahkan ada sampai orang yang berkolaborasi nih, katanya pemuda masjid kolaborasi dengan pemuda gereja untuk merayakan Natal. Ya, pemuda masjid yang melakukan hal seperti itu mungkin alasannya ini kan cuma sekedar basa-basi, hanya sekedar menghibur mereka saja. Di hati kami ini tetap tauhid kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik, astagfirullahalazim. Semoga kelak kita diwafatkan dalam keadaan 100% Islam, tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.